In tu'adzimhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka, Nabi Muhammad ini, mereka adalah hamba-hambamu. Ini ayat ini turun kalau tidak salah, saya kurang bukan ahlinya dari tafsir dan sebagainya. Nabi Allah Isa kalau tidak salah ya Jafar ya. Nabi Allah Isa. Jadi karena umat ini, maaf umat mungkin sangat sulit untuk diajak dakwah, diarahkan sulit, diinikan sulit. Akhirnya timbul ini. Kalau engkau ingin menyiksa ya Allah, mereka adalah hamba-hambamu. Tapi kalau engkau ingin mengampuninya, engkau adalah Tuhan yang maha bijaksana, maha pengasih. Itu Nabi Muhammad SAW waktu mendengar ini, menangis beliau. Kenapa Nabi Allah Isa berdoa seperti itu? Bukan menyalahkan ya. Tapi Nabi Muhammad SAW ini rahmatan lil alamin. Beliau tidak seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam. Beliau wa qala Nuhun rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh. Di situ, ya Allah jangan kamu sisakan misalnya. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Allah Nuh. Ini punya subhanallah. Muridnya selama 800 tahun ceritanya muridnya gerpirangi jidak. Wong 8 apa wong pira? 8 orang atau berapa orang? Sedikit. Ratusan tahun dakwah. Diajak dengan ucapan yang lemah lembut zaman Nabi Allah Nuh. Dengan ucapan yang baik, yang enak. Tapi mereka malah naruh tangannya itu di telinganya. Tidak mau didengar Nabi Allah Nuh. Bahkan kalau anu lewat ditutupi gini ben anu. Istilahnya dalam bahasa Al-Inggrisu ngece. Ya, bahasa Inggris. Ya. Apa ngecek Nabi Nuh. Dan saat ini di zaman ini pun banyak yang model seperti ini sama. Karena ditulis di Al-Qur'an itu pasti terjadi nanti untuk umat Nabi Muhammad SAW. Banyak orang-orang yang ngajak dengan cara yang terang-terangan. Ya tidak diikuti, dengan cara yang lemah lembut, ya tidak diikuti, bingung ini. Tapi kalau Nabi Nuh, ya Allah habiskan semua, jangan kau sisakan satu pun. Itu Nabi Nuh. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad didoakan. Waktu Nabi Muhammad SAW di Taif, dilempari batu, bercucuran darah. Rasul SAW saat itu tidak mendoakan untuk mereka dihancurkan, tidak. Padahal ditawari sama Allah melalui malaikat Jibril. Ya Muhammad, mintalah kamu sama Allah supaya gunung itu nanti dijatuhkan. Supaya mereka orang-orang Taif ini hancur semuanya. Kata Rasulullah, dah. Laknatlah mereka, aku tidak diperintah oleh Allah untuk melaknat. Aku tidak diperintah oleh Allah untuk mencaci. Aku diperintah oleh Allah rahmatan lil alamin. Loh itu Nabi Muhammad. Terus doanya apa? Didoakan. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah berilah hidayah kaumku ini karena mereka tidak tahu siapa aku Muhammad ini. Mereka tidak tahu, kalau mereka tidak tahu ya Rabb, siapa tahu nanti anaknya tahu. Kalau tidak tahu anaknya mungkin nanti cucunya, itu Nabi Muhammad. Jadi memikir panjang. Daripada saya doakan hancur, saya doakan siapa tahu nanti mereka akan masuk ke dalam agamaku. Mengikuti aku. Ini kunci wahai kaum muslimin muslimat dimanapun kalian berada. Kalian kalau mendapatkan ujian dari manusia atau makhluk yang ada di sekitar kalian, jangan kalian benci orang itu. Doakan dia. Kalau mungkin dia tidak mau ikut kepada kita atau diajak dengan kebaikan sulit, siapa tahu nanti anaknya berkat doa Anda, anaknya jadi orang yang baik. Itu mengikuti Rasul. Ini kunci bagi Rasulullah. Tidak didoakan hancur kamu orang Taif. Jangan kau sisakan. Nabi Muhammad mengatakan hancur sekali, hancur semuanya. Pasti tidak mungkin tidak. Sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi Allah Nuh pun begitu. Akhirnya Nabi Nuh diperintahkan suruh buat kapal. Di musim panas gaya buat kapal. Dianggap orang gila. Buat sendiri, tek-tek, diatur itu kapal sampai ini. Orang lewat dikatakan ini orang gila. Tidak ada apa-apa, tidak ada air buat kapal. Mana hujan, mana apa, tidak ada hujan.
Lah ini orang kalau mengikuti aturan Allah, jalan Allah dianggapnya sekarang ini juga tidak normal. Paham? Jadi kalau Anda ini menjalankan agama dengan sebenarnya, sebagian orang mengatakan bahwa Anda tidak normal ini. Yang normal itu kalau Anda ikut pergi ke diskotik, ini namanya orang bagus, normal ini. Kan gitu. Tapi kalau ke pengajian malam minggu pergi ke sholawatan, tidak normal. Menurut orang-orang ini tadi. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sebalik itu. Nabi Nuh membuat kapal ini mau datang hujan keras yang akan menjadikan banjir bandang dunia semua kelep. Cuman orang-orang yang selamat yang mengikut di kapal Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan makhluknya itu. Jadi para solihin kalau membaca Al-Quran seperti itu. Nangis guguk-guguk, mikir kira-kira saya termasuk enggak? Kira-kira saya nanti dapat enggak? Kalau tentang ayat-ayat nikmat itu mereka senang betul, gembira seakan-akan beliau masuk ke dalamnya. Kalau tentang ayat-ayat tentang siksaan Allah dan sebagainya, mereka takut. Dan mereka tuh minta kepada Allah, ya Allah jangan sampai aku termasuk ke dalamnya. Gitu. Kita kan enggak, baca apapun ya bismillah, kaya ngono kuwi, tidak berubah. Mimik wajah kita ini sama karena tidak paham artinya. Nah oleh karena itu, wahai hadirin dan hadirat, serta yang mengikuti acara di rumah, kalau bisa itu membaca Al-Quran sekali waktu dibaca artinya. Terus, jadi nanti bisa tahu apa tuh sebabnya ini. Oh apa tuh? Makanya Anda kalau lihat ada orang baca Al-Quran nangis, Anda heran, ini baca apa tuh kok nangis-nangis. Loh Anda ini nangis itu kalau membaca itu masalah BBM naik nangis. Rokok naik nangis. Ada apa nih nangis? Ini tidak perlu ditangisi. Semua naik, Indonesia ini semua barang naik, tidak apa-apa. Yang penting iman dan takwa kalian juga ikut naik. Kalau barang naik, semua naik, imannya turun, ya ngamuk. Ya. Tapi kalau imannya naik, Ar-Razzaq Allah. Al-Mu'ti Allah. Yang memberi rezeki Allah. Yang memberi segala sesuatu yang kita inginkan Allah. Tidak ada bisa makhluk siapapun di muka bumi ini memberi kita, tidak ada. Tidak ada. Walaupun harga BBM 1 liter 5 rupiah. Kalau Anda ini tidak gantung sama Allah juga tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita menggantungkan diri kepada Allah karena Allah pencipta ini semua, harga BBM 1 liter 5 juta Anda bisa beli. Pasti tidak mungkin tidak Allah. Allah apa? Ghani. Allah kaya. Allah Karim, Allah Rahman, Allah Rahim. Kenapa kita tidak dekat Allah? Kenapa kita hanya dekat kepada label yang apa tulisan harga BBM sekian, harga ini, itu aja yang ditonton. Coba Anda lihat seperti ini loh. Apa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar. Hei manusia yang mengatakan di zaman ini bahwa kita kalau melakukan agama kita menjadi orang yang terbelakang. Kalian adalah orang yang salah. Justru orang di zaman ini yang menjalankan dan setiap zaman menjalankan agama Allah dan mengikuti Rasulullah, dia adalah orang terdepan. Contoh paling gampang. Imam masjid itu kira-kira seorang pakar ekonomi atau ahli sholat. Ya wes, sing makmum sapa? Ya pakar ekonomi jadi makmum, kadang keliru sholatnya. Imamnya nih, tetap imam itu dipilih orang yang tahu tentang agama dan tahu tentang aturan agama. Dia mesti di depan dan dia imam. Begitu pula orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya di muka bumi ini, siapapun mereka, dia di depan. Pasti. Insinyur mengikuti Allah dan Rasulnya tetap di depan. Insinyur menjadi imam, jadi imam. Syukur api. Jadi bukan saya tidak mengatakan orang tidak boleh belajar umum, belajar. Tapi jangan Anda mengandalkan itu yang akan menjadikan Anda sukses. Tidak. Banyak orang-orang zaman sekarang, hei kalian orang-orang Islam, orang-orang yang tidak pandai atau dikatakan jahil. Buat pesawat tidak bisa, buat ini tidak bisa. Saya jawab, aku memang orang iso. Tapi kabeh sing duwe pesawat rene nawari aku pesawat. Jugendi. Ayo ke aku. Engkau gawe pesawat, Rene tolong pesawat saya dibeli loh. Juga aku. Aku orang gawe pesawat.
Tapi mereka yang buat pesawat bingung nek orang nek wong sing tuku. Lah ndelok sing tuku sapa? Syekh Hermania. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Syekh Hermania? Iya betul. Mau butuh pesawat? Oh enggak, pesawat Anda saya enggak cocok. Oh no. Bebas. Ini orang yang dekat sama Allah. Allah ghani, kaya. Kalau sudah Allah kaya, siapapun yang dekat pasti dapat kekayaannya. Pasti. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau sampai orang menjauhi Allah, dia hanya titip kekayaan dengan kepandaiannya, mencari kekayaan dengan tenaganya, mencari kekayaan dengan ilmunya. Sewaktu dia pikun, orang itu apa? Dia mengandalkan otaknya, cerdas, pikun. Arep gawe mobil keliru bane nang dhuwur, pikun. Lah, malah balik mau penggon gundule. Akhirnya juga tidak bisa. Tapi kalau mengandalkan semuanya ke Allah, Allah yang akan mengatur semuanya. Anda tahu bahwa saya tidak berjalan kecuali ini semua dari ketentuan dan aturan Allah. Dekati Allah. Makanya para sahabat ini luar biasa. Mereka Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hei manusia-manusia yang di zaman ini hidup, yang mengatakan bahwa kekayaan adalah salah satu tanda kebahagiaan. Anda salah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau memang kekayaan itu adalah sebagai tanda kebahagiaan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak jual semua tokonya untuk dakwah kepada Nabi Muhammad. Semua toko yang dimiliki Sayyidina Abu Bakar terjual. Gunanya apa? Untuk membela agama Allah dan Rasulnya Muhammad. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu itu, beliau memakai baju dan kancing bajunya itu adalah duri kurma. Para sahabat yang lain dan Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, sampai seperti ini engkau? Iya, aku tidak memiliki ya Rasulullah. Tapi kenikmatan itu dirasakan. Nikmat itu apa tuh? Nikmat itu tidak bisa kita istilahnya wujudkan dengan sesuatu benda atau bentuk, tidak. Rasa hati. Kadang manusia itu mempunyai rasa sejuk, nikmat tadi. Kadang hati sumpek, orang enak apa-apa. Lah itu loh. Tapi kalau orang yang hatinya selalu connect kepada Allah sama Rasul, tidak pernah sumpek. Bagaimana sumpek? Wong Allah pemberi. Bagaimana sumpek? Wong Allah itu maha kuat. Bagaimana dia mau sumpek? Bagaimana dia mau sedih? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala itu memberi apa yang diinginkan. Allah memberi nikmat kepadanya. Tidak mungkin dia sedih. Kekayaan yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki, semua sumbernya Allah. Lah, kuncinya untuk menuju sana sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.